Bab 2613. Senjata ajaib. Ini juga membuktikan bahwa Nicholas Peng tidak menyembunyikannya. Meskipun aliansi kebenaran memang dikepung, semua orang dalam kondisi baik. Wakil ketua sekte, aku akan memberitahumu kabar baik sekarang, agar mereka merasa tenang, kata Tenno Zhang. Nah, sekarang kita terjebak di sini. Murid di aliansi telah melihat kengerian metode itu lagi. Diperkirakan beberapa orang merasa tidak tenang. Ada baiknya memberi mereka pil penenang hati. Nicholas Peng juga mengangguk. Tapi hatinya merasa asam. Dia benar-benar iri pada Eric Qin. Pada saat kritis, akan sangat bagus jika dia bisa turun seperti dewa dan membawa ketenangan bagi orang-orang ini. Mengapa Eric Qin? Selain memiliki keberuntungan yang lebih baik darinya, apalagi yang lebih baik darinya, dia juga ingin membalikkan keadaan dan menyelamatkan sekte. Tapi mungkin, ketika Eric Qin datang, juga tidak bisa menyelesaikannya dan dia harus membantunya. Nicholas Peng memikirkan ini dengan beberapa harapan. Ketika leluhur dalam bahaya, wakil ketua sekte maju untuk melindunginya. Bukankah reputasinya setara dengan Eric Qin? Kemudian, Tenno Zhang keluar dan mengumumkan berita itu. Pada saat ini, sebagian besar kultivator dari aliansi kebenaran sedang duduk di ruang terbuka. Jika Eric Qin muncul di sini, pasti akan terkejut. Ketika dia pergi, hanya ada 300 atau 400 orang di aliansi kebenaran, tetapi sekarang ada ribuan kultivator duduk di sini dan menunggu. Dan di antara mereka, tidak hanya fase penilaian, fase transendensi, tetapi juga banyak kultivasi yang sedikit lebih lemah, tetapi kultivator muda ada. Ini tentu saja merupakan tindak lanjut aliansi kebenaran yang terus melenyapkan sekte sihir dan bergabung dengan aliansi kebenaran. Kultivator di sini, saat ini, mengetahui berita bahwa Eric Qin akan kembali. Namun, setelah semua orang mengetahuinya, selain terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan penuh semangat. Terjebak di pulau terpencil ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan mengobrol bisa sedikit meredakan ketegangan, jadi tetua Zhang dan yang lainnya tidak menghentikannya. Leluhur akan kembali. Aku bergabung dengan aliansi kebenaran selama setengah bulan dan belum melihat leluhur. Seorang kultivator muda tidak bisa menahan diri untuk bicara. Aku baru tahu bahwa aliansi kebenaran kita memiliki leluhur selain ketua sekte. Bukankah ini sekte yang baru dibuat? Apakah tetua Zhang adalah ketua sekte kedua? Aku datang lebih awal. Dulu aku pernah melihat leluhur dari jauh, terlihat sangat muda, tetapi tampan, kata seorang kultivator dengan bangga. Tiba-tiba, kata-kata orang ini menarik perhatian banyak kultivator dan semua orang tampak iri. Sudah lama bergabung dengan aliansi kebenaran. Banyak orang tahu bahwa selain wakil ketua sekte, ada leluhur di aliansi kebenaran. Tetapi leluhur ini tampaknya cukup misterius, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, sekte yang mengumpulkan puluhan kultivator ranah fase penilaian pasti adalah leluhur yang luar biasa. Jadi meskipun mereka belum melihat Eric Qin, semua orang tidak bisa tidak membayangkan dalam hati mereka, menebak-nebak tentang situasi Eric Qin. Apa hebatnya itu? Aku diselamatkan oleh ketua sekte dari sekte tulang darah. Aku tidak hanya melihat leluhur, tetapi juga memiliki kontak dekat. Kultivator lainnya saat ini mau tak mau bersenandung. Aku tidak hanya tahu bahwa leluhur itu masih muda, tetapi aku juga tahu bahwa dia adalah seorang kultivasi di tahap awal ranah fase penilaian, dan dia pandai menggunakan ilmu pedang. Tapi setelah wajah Bopeng ini selesai bicara, yang lain terlihat sedikit aneh. Teman seiman, kamu tidak bercanda, kan? Ketua Sekte Fase Penilaian 1 Penurunan, kamu mengatakan bahwa leluhur hanya di tahap awal.
Seorang lelaki besar membelalakkan mata. Ya, ini terlalu tidak masuk akal. Dan jika leluhur tidak pandai berkultivasi, seperti pemurnian obat, atau cara pembentukan formasi, itu bisa dimengerti, tapi kamu juga bilang dia pandai ilmu pedang. Semua orang agak sulit dipercaya, dan wajah Bopeng ini terlalu omong kosong. Banyak dari mereka adalah kultivasi di tahap awal fase penilaian. Pada akhirnya, kamu mengatakan bahwa leluhur hanya memiliki kekuatan ini. Maklum, aliansi kebenaran tetap sangat menghormati leluhur. Apalagi yang baru memulai pasti akan menekankan pentingnya leluhur. Tanpa leluhur, tidak akan ada aliansi kebenaran. Oleh karena itu, citra Erikin misterius dan sangat kuat bagi semua orang, menutupi langit hanya dengan satu tangan. Teman seiman, untuk menarik ide kita, kebohongan ini terlalu palsu, benar-benar tidak perlu. Seorang kultivator tua menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Banyak kultivator juga mengangguk satu demi satu dengan tatapan menghina. Untuk menarik perhatian, desas-desus tentang kekuatan basis kultivasi leluhur, wajah Bopeng ini terlalu kelewatan. Aku benar-benar tidak berbohong. Selain itu, aku tidak mengatakan bahwa leluhur itu lemah, tetapi itu benar. Orang itu sangat ingin menangis tanpa air mata. Tidak ada yang percaya padanya. Dia diselamatkan dari sekte tulang darah oleh aliansi kebenaran. Erikin sama dengan penyelamatnya, jadi bagaimana mungkin memfitnahnya? Setelah beberapa hari, ketika leluhur kembali, kalian akan mengetahuinya, kata orang itu tanpa daya. Leluhur memang sangat kuat, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan, bisa menyelesaikan semua masalah dengan satu orang, tapi aliansi kebenaran kita pasti akan menang. Haha, saudara, aku bertaruh denganmu. Aku yakin leluhur bisa membalikkan keadaan dengan tenaganya sendiri. Jika dia melakukannya, kamu memberikan sebuah rumput ajaib padaku, bagaimana? Kultivator lain tersenyum. Oke, bertaruh saja. Orang itu juga tidak ragu. Erikin sangat kuat, dia percaya itu, tetapi dikatakan bahwa Erikin berurusan dengan puluhan kultivasi iblis fase penilaian sendirian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dalam banyak formasi ini, semua orang sangat ingin tahu tentang leluhur Erikin dan ada banyak diskusi. Di pinggiran pulau terpencil, sekelompok kultivasi iblis juga mengelilingi pinggiran formasi. Kedua orang itu saling berhadapan melalui tirai tipis, dan untuk saat ini, tidak ada yang bisa saling mengalahkan. Dan tepat di atas gunung yang sepi di pulau terpencil, 3 kultivasi iblis sedang duduk bersila di puncak, di mana kebetulan dapat menatap seluruh formasi. Kalian, biarkan semua orang beristirahat selama beberapa jam, mulai melanjutkan besok pagi, lalu hancurkan selama 2 atau 3 hari. Formasi ini harus segera diselesaikan. Di antara ketiganya, ada seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu, seorang lelaki paruh baya yang kuat, dan seorang wanita bertopeng. Pada saat ini, lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke deretan besar tirai tipis dan berbicara dengan ringan. Ya, kami tidak terburu-buru. Pengaktifan kembali senjata berharga Ice Phoenix juga membutuhkan banyak reiki. Tunggu beberapa hari lagi agar harta ini benar-benar kembali ke keadaan sempurnanya. Itu juga bagus untuk kita. Wanita bertopeng itu juga berkata. Tapi berbicara tentang senjata, apakah giliranku untuk menyimpannya sekarang? Pada saat ini, pria besar di samping tiba-tiba berbicara dan melirik saudari perempuan itu. Teman seiman, harta ini diperoleh oleh kita bertiga. Berada lama di tanganmu, rasanya tidak benar. Hehe, butuh banyak reiki untuk menyimpan harta. Apa masih ada orang yang ingin menyimpannya? Saudari bertopeng itu terkikik dan membawa harta karun yang dibungkus reiki ke pria berotot itu. Oke, kita bertiga semua adalah orang masuk akal, tidak ada yang perlu berbohong.
Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya saat ini. Yuda Sue pasti sudah mati di tangan bintang jahat itu. Kita bertiga mendapat berkah tersembunyi. Saat melarikan diri, secara tidak sengaja menemukan rumah gua laut kultivator dan memperoleh harta ini darinya. Baru kemudian bisakah kita mengendalikan kultivasi iblis lainnya dan membentuk aliansi darah baru. Bersambung.